warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu reaksi-reaksi senyawa halogen. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Senyawa halogen ternyata dapat bereaksi dengan berbagai macam senyawa membentuk zat lain. Reaksi yang pertama kita bahas adalah reaksi dengan hidrogen atau H2. Halogen itu dapat bereaksi dengan H2 membentuk hidrogen halida atau lambangnya adalah HX. Reaksinya dapat dituliskan seperti ini, H2 ditambah X2 menghasilkan 2HX, di mana X itu adalah lambang unsur halogen. Diingat lagi, unsur halogen itu adalah molekul diatomik. Jadi selalu ada angka 2-nya. Contohnya di sini adalah H2 bereaksi dengan F2 membentuk 2HF. H2 ditambah Cl2 membentuk 2HCl. H2 ditambah Br2 membentuk 2HBr. H2 ditambah I2 membentuk 2HI. Reaksi antara F dan Cl ini reaksinya sangat cepat dan juga disertai dengan ledakan. Sedangkan reaksi dengan Br2 dan I2 ini reaksinya berlangsung lambat. Kemudian reaksi yang kedua, halogen itu dapat bereaksi dengan logam. Baik logam golongan A maupun logam dari golongan B. Dan senyawa yang dibentuk itu adalah suatu senyawa garam. Contohnya di sini Na. Ini adalah logam dari golongan A, bisa bereaksi dengan Cl2 gas klorin membentuk NaCl. Berikutnya Fe, ini logam dari golongan B yaitu besi, bereaksi juga dengan gas klorin membentuk FeCl2. Reaksi yang ketiga adalah reaksi antar halogen. Ternyata unsur halogen itu dapat bereaksi dengan unsur halogen lainnya membentuk senyawa yang rumusnya XYN. Di mana syaratnya Y itu harus lebih elektronegatif dibandingkan dengan unsur X dan N itu merupakan bilangan ganjil. Contohnya di sini Br2 bereaksi dengan Cl2. Yang lebih elektronegatif adalah yang Cl, maka rumusnya adalah BrCl. Kemudian contohnya I2 bereaksi dengan F2. Yang lebih elektronegatif adalah F, maka menghasilkan senyawa 2IF3. Lalu I2 juga bereaksi dengan F2 tapi 5 molekul menghasilkan 2IF5. Jadi reaksi antar halogen disebutnya. Kemudian yang keempat, reaksi halogen dengan basa kuat. Reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi dan sangat dipengaruhi oleh suhu. Kita ingat lagi, pengertian dari reaksi autoredoks itu adalah zat oksidator dan reduktornya adalah unsur yang sama. Contohnya pada suhu rendah reaksinya X2 ditambah 2OH- menghasilkan X- ditambah XO- ditambah H2O. X itu adalah unsur halogen. Nanti reaksi autoredoksnya itu adalah X2 ini biloxnya 0 berubah menjadi X-, ini biloxnya -1. Kemudian X2 juga berubah menjadi XO-. Ini X2 biloxnya 0 dan yang ini nilainya adalah X-nya biloxnya +1. Karena itu reaksinya disebut autoredoks karena oksidator dan reduktornya
adalah sama-sama X2. Begitu juga pada suhu tinggi, terjadi reaksi 3X2 ditambah 6OH- menghasilkan 5X- ditambah XO3- ditambah 3H2O. Reaksi autoredoksnya ini tetap 0 biloxnya, berubah menjadi ini -1. Kemudian ini 0 biloxnya berubah menjadi +5. Jadi oksidator dan reduktornya sama-sama X2. Kita lanjutkan dengan reaksi yang kelima, yaitu reaksi antara halogen dengan unsur non-logam dan juga dengan unsur metaloid, atau kadang-kadang disebut unsur peralihan antara logam dengan non-logam. Jika jumlah halogen yang bereaksi dengan unsur P, AS, dan SB jumlahnya terbatas, maka akan membentuk trihalida. P itu adalah unsur non-logam, fosfor. AS itu arsen, dan SB ini adalah strontium atau disebut juga antimon. Contohnya di sini ada P4 bereaksi dengan Cl2, jumlahnya terbatas, jumlahnya 6 molekul, maka akan membentuk PCl3 atau namanya fosfor triklorida. Jika halogen yang bereaksi jumlahnya berlebih, maka senyawa yang terbentuk adalah senyawa pentahalida. Contohnya di sini P4 ditambah 10 molekul Cl2, jumlahnya berlebih, membentuk PCl5 atau fosfor pentaklorida. Berikutnya reaksi yang ke-6, reaksi halogen dengan halida. Halogen dapat mendesak halida di bawahnya dari senyawa. Contohnya di sini ada F2 ditambah KCl. Kita tahu urutan dari halogen, F itu paling atas, lalu FClBrI. Ini maksudnya F itu dapat mendesak Cl. Cl itu dapat mendesak Br. Br dapat mendesak I. Jadi halogen dapat mendesak unsur yang di bawahnya. Tetapi sebaliknya tidak dapat yang unsur bagian bawah mendesak unsur yang di atasnya. Contohnya seperti ini. F2 ditambah KCl. Maka Cl-nya bisa didesak menjadi 2KF dan Cl-nya menjadi sendiri, terpisah. Ini disebut reaksi yang spontan karena spontan mendesak. Sedangkan Br2 itu tidak dapat bereaksi dengan Cl. Dilihat letaknya, Br itu lebih di bawah dibanding Cl. Maka ini tidak dapat bereaksi atau disebut reaksi tidak spontan. Selanjutnya kita bahas contoh soal dari reaksi senyawa halogen. Soal yang pertama, kita diminta menentukan reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak spontan. Ada 4 macam reaksi. Jika soalnya seperti ini, maksudnya adalah reaksi pendesakan logam. Kita ingat lagi, unsur halogen urutannya dari atas ke bawah adalah FClBrI. Ini maksudnya logam yang di atas dapat mendesak logam yang di bawahnya dari senyawanya. F dapat mendesak Cl, Cl dapat mendesak Br, Cl juga bisa mendesak I. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Cl tidak bisa mendesak F, Br tidak bisa mendesak F. Sekarang kita lihat reaksi yang A. Yang A itu reaksinya dapat dituliskan gas klor. Diingat lagi, klor itu atau halogen itu selalu molekulnya diatomik. Jadi lambangnya Cl2 lalu ditambah dengan natrium bromida. Lambangnya adalah NaBr.
Kita periksa apakah bisa berlangsung atau tidak. Cl ada di sini nomor 2, lalu Br-nya ada di bawahnya. Itu berarti Cl dapat mendesak Br. Maka reaksi ini dapat berlangsung, menghasilkan NaCl ditambah Br2. Selanjutnya tinggal disamakan koefisiennya. Cl-nya di sini 2, di sini baru 1, maka diberi angka atau koefisien di depan NaCl. Lalu ini Br-nya 2, maka koefisiennya juga di depan NaBr adalah 2. Dan kesimpulannya reaksi yang A ini adalah spontan. Kita lanjutkan reaksi yang B. Reaksi yang B ada gas brom, pasti rumusnya Br2. Lalu ditambah dengan garam dapur. Garam dapur adalah NaCl. Kita periksa apakah bisa berlangsung atau tidak. Br-nya di sini di nomor 3 dan bereaksi dengan Cl. Cl justru ada di atasnya. Maka ini disebut Br tidak bisa mendesak Cl. Maka reaksi Br2 ditambah NaCl itu tidak dapat berlangsung secara spontan. Ditulisnya seperti ini, artinya ini adalah tidak spontan. Kita lanjutkan reaksi yang C. Yang C kita tuliskan dulu rumusnya, kalium klorida berarti KCl. Lalu ditambah dengan gas fluor. Pasti lambangnya adalah F2. Ini kita periksa apakah F bisa mendesak Cl. Dari letaknya ternyata F lebih di atas, berarti F bisa mendesak Cl. Maka reaksi ini dapat berlangsung. Jadi hasilnya reaksinya adalah Kf ditambah dengan Cl2. Kemudian koefisiennya harus kita samakan sebelah kiri dan kanan. Cl-nya harus menjadi 2, maka koefisiennya ini 2. Lalu F-nya ini harus 2, berarti koefisiennya 2. Jadi kesimpulannya reaksi yang C adalah spontan. Reaksi yang D ini bisa langsung kita lihat karena sudah dibuat reaksinya. Dicek apakah gas klor dapat mendesak I. Jadi ini sudah ada dalam bentuk reaksi, tinggal diperiksa Cl bisakah mendesak I. Karena letaknya I lebih di bawah dari Cl, maka reaksi ini dapat berlangsung. Cl dapat mendesak I. Maka di sini langsung dituliskan kesimpulannya, reaksinya bisa berlangsung dengan spontan. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua kita diminta menentukan urutan kekuatan asam halida dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita ingat dulu urutan dari atas ke bawah. Asam halida itu adalah HF, lalu HCl, HBr, dan HI. Kita ingat lagi namanya asam fluorida, asam klorida, asam bromida, asam iodida. Itu adalah tergolong asam halida. Ternyata dari atas ke bawah itu ikatannya semakin lemah. Jadi urutannya HF itu paling kuat ikatannya. Antara HF itu paling kuat. Ini juga karena HF dapat membentuk ikatan hidrogen. Jadi ikatannya paling kuat adalah HF. Lalu HCl, HBr, dan HI itu yang paling lemah. Kemudian kekuatan asam itu ditentukan oleh semakin banyaknya jumlah atom H. Jadi misalnya HF itu terurai atau terionisasi menjadi
H+ ditambah F-. HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Lalu HBr terurai menjadi H+ ditambah Br-. Dan terakhir Hi itu akan terionisasi menjadi H+ ditambah I-. Karena HF itu ikatannya paling kuat, ternyata HF itu paling sulit terionisasi menjadi H+ ditambah F-. Padahal urutan kekuatan asam ditentukan oleh semakin banyaknya ion H+. Maka justru HF itu adalah asam halida yang terlemah. Jadi urutannya kita tuliskan di sini. Yang paling lemah itu adalah HF, lalu disusul dengan HCl, lalu HBr, dan asam halida yang paling kuat adalah Hi. Itulah urutan kekuatan asam halida dari yang terkecil sampai yang terbesar. Demikianlah pembahasan materi tentang reaksi senyawa halogen telah selesai kita bahas. Selanjutnya terdapat 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Soal yang pertama, kalian diminta menuliskan reaksi I2 ditambah NaOH, lalu pada suhu rendah dan pada suhu tinggi. Nanti dilihat rumus umumnya untuk reaksi halogen dengan basa kuat, karena NaOH tergolong basa kuat. Lalu yang B adalah gas hidrogen bereaksi dengan gas bromin. Dilihat lagi bagaimana terjadi reaksinya pada reaksi halogen dengan gas hidrogen. Kemudian soal yang kedua, kalian diminta menentukan reaksi spontan dan tidak spontan. Yang ini adalah kalium iodida dengan gas klorin dan Br2 direaksikan dengan CaI2. Ini adalah reaksi pendesakan logam. Ditentukan yang spontan maupun tidak spontan. Alhamdulillah pembahasan materi tentang reaksi senyawa karbon telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia Semoga Dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.